kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Apa kabarnya? Apa? Sekali lagi langsung sapa ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Wah, puji Tuhan ya. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, baik ya. Kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita mau membuka dalam doa. Lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali lagi beribadah bersama secara online. Kiranya Tuhan tolong kami, berkati kami supaya kami bisa fokus, bisa dengar-dengaran dan bisa melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Dan juga kami bisa memuji Tuhan dengan hati kami. Dan biarlah ibadah kami hari ini boleh memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Kita bangkit berdiri ya. Kita angkat pujian ini dengan penuh semangat, dengan gerakan. Wah, pasti tadi adik-adik sangat semangat ya memuji Tuhan. Langsung kasih 2 jempol untuk adik-adik semua. Kiranya semakin hari kita terus semangat beribadah dan memuji Tuhan ya. Amin. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau mengangkat pujian Jesus I Love You. Jesus, I love you. I want you and I need
sekarang adik-adik kalau sudah siap, kita harus duduk yang rapi, kita harus mendengarkan dengan baik, kita harus fokus supaya firman Tuhan yang kita dengar nanti masuk di dalam hati kita semuanya. Yuk, sebelum kita dengarkan, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih, kami telah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kami mohon biarlah firman Tuhan masuk di dalam hati kami dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan. Daud dan Jonatan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul karena raja ingin tahu siapa Daud sebenarnya, anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu? Raja, aku adalah anak Isai dari Bethlehem. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Jonatan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Jonatan lalu mengikat perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Jonatan lalu memberikan kepada Daud jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Sejak saat itu, dia selalu bersama dengan Jonatan dan tidak meninggalkannya. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Jonatan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Adik-adik, mari kita belajar dari persahabatan yang indah antara Daud dan Jonatan. Bersahabat itu tidak memandang kaya atau miskin. Bersahabat itu setia dalam suka dan duka. Bersahabat itu mau memberi dan rela berkorban. Begitu juga Yesus. Ia rela turun dari surga, memberi kita banyak hal, bahkan rela mati untuk kita. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya kepada adik-adik semua, maukah kamu menjadi sahabat sejatiku? Wah, siapa yang diberkati firman Tuhan hari ini? Coba angkat tangan, langsung mau lihat siapa ya? Wah, semuanya diberkati, puji Tuhan. Langsung juga diberkati loh firman Tuhan hari ini, karena firman Tuhan hari ini sangat bagus. Bercerita tentang dua orang bersahabat. Siapa tadi namanya? Daud dan Yonatan. Nah, kita harus belajar dari persahabatan antara Daud dan Yonatan di sini. Daud ini adalah penggembala domba, penggembala kambing, sedangkan si Yonatan ini adalah orang kaya, dia anak raja. Tapi mereka bersahabat dengan baik, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menyayangi, tidak memilih-milih kalau ini orang kaya, ini orang miskin. Aku nggak mau temanan sama dia. Tidak, semuanya kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga, anak-anak Tuhan yang sama di mata Tuhan. Jadi kita belajar bahwa kita tidak boleh milih-milih teman, kita tidak boleh memandang suku, memandang status, semuanya kita harus bersahabat. Tapi adik-adik tahu nggak, kita punya sahabat yang setia, kita punya sahabat yang sejati, yang menerima kita apa adanya, yang menerima kita dari latar belakang apapun. Yaitu siapa? Betul, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia, sahabat yang sejati. Nah, jadi hari ini adik-adik semuanya dan Lause juga, semua yang menonton hari ini harus berjanji, ya, harus buat janji, harus berteman kepada siapapun, harus
berteman kepada semua orang, dan tidak memilih-milih. Yuk. Nah, sekarang kita harus menghafal ayat hafalan dari Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Coba, siapa yang bawa Alkitab? Amsal 17 ayat 17. 1, 2, 3. Ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, sekarang mari kita tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Semuanya adik-adik ikut lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan untuk bersahabat dengan semua orang, tidak memilih-milih, tidak melihat status ataupun latar belakangnya, karena kami semuanya sama di mata Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang mengasihi teman-teman kami, keluarga kami, dan mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah, gimana adik-adik cerita firman Tuhan hari ini? Wah, kiranya kita semua bisa mengerti, memahami. Roh Kudus memampukan kita ya untuk mengerti, memahami firman Tuhan hari ini, dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkannya di rumah, di amplop masing-masing. Nanti ketika papa mama ke gereja, boleh dititipkan ya. Kita mau memberikan persembahan sambil mengangkat pujian KASIH. Kasih, 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 kasih.
Baik, persembahan telah dikumpulkan. Sudah semua ya. Saatnya kita mau menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh lagi datang beribadah. Tuhan, tolong kami untuk segala aktivitas kami hari lepas hari. Tuhan yang pimpin kami untuk bisa melakukan setiap firman Tuhan yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan kedua orang tua kami, keluarga kami, sekolah kami, bahkan kesehatan kami. Kami letakkan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjagai, melindungi kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.